9 dikali 1 sama dengan 9 dan 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, minus 1 itu adalah penjumlahan dari minus 12 tambah minus 14 tambah minus 8 tambah 0 tambah 9 tambah 12 sama dengan minus 1. Itu. Sampai ide. Paham ya? Biar kita lanjut ke bagian D kuadrat. Oke, untuk D kuadrat. Jadi D kuadrat itu adalah minus 3 minus 2 minus 1 0 1 2 tadi itu dikuadratkan. Jadi minus 3 dikali minus 3 sama dengan 9. Minus 2 dikali minus 2 sama dengan 4. Minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, kemudian untuk F D kuadrat. F sama dengan 4 kali D kuadrat. 4 dikali 9 sama dengan 36. 7 dikali 4. Coba lihat kolom F dan D kuadrat. Nah, itu aja dikalikan. 7 dikali 4 sama dengan 28. 8 dikali 1 sama dengan 8 dan seterusnya. Oke, sebelum masuk ke bagian pangkat kubik atau 3, ada nggak yang mau ditanya sampai FD kuadrat? Buat Mbak dan Mas sekalian, ada yang mau ditanya? Oke. Mbak Puspita Anggreni masih kurang paham di D. Mbak Waidah, diulangin yang bagian mana, Mbak? Oh, yang FD kuadrat. Oke. Sebentar ya Mbak Puspita, untuk yang bagian D tunggu dulu, saya terangkan yang bagian FD kuadrat. Nah, FD kuadrat itu Mbak, kita ambil, kita lihat kolom F dan juga kolom D kuadrat. Kolom F dan kolom D kuadrat. Nah, dua kolom ini kita kalikan. Jadi 4 dikali 9 sama dengan 36. Itulah yang di FD kuadrat ada 36. Untuk yang baris kedua, di kolom F ada 7. Di kolom D kuadrat ada 4. Berarti 7 dikali 4 sama dengan 28. Untuk baris ketiga ada 8. Di F, di D kuadrat ada 1. Jadi 8 dikali 1 sama dengan 8. Kemudian ada 12 di kolom F. Di kolom D kuadrat ada 0. 12 dikali 0 sama dengan 0. Di kolom F ada 9. Di kolom D kuadrat ada 1. 9 dikali 1 sama dengan 9. Nah, kemudian ada F. Frekuensinya ada 6. Di D kuadrat ada 4. 6 dikali 4 sama dengan 24. Bagaimana Mbak Waida? Oke. Nah, untuk D tadi itu kita ambil yang namanya nilai tengah Mbak. Jadi nilai tengahnya, setelah dapat nilai tengahnya kan ada di bagian 60 sampai 69,9. Nah, ini sama cara mencarinya itu seperti di modul di bagian pembelajaran minggu lalu. Itu dengan ke atas dia minus, ke bawah dia positif gitu. Jadi dia mencari di tengahnya dulu, baru setelah itu dibuatlah di situ nilai nolnya, kemudian untuk ke atas negatif, ke bawah positif. Nah, bagaimana Mbak Puspita Enggra ini? Ini nggak berbeda dengan yang minggu lalunya. Minggu lalu kan kita belajar yang D. Bagaimana Mbak Puspita?
nggak apa-apa. Nanti kalau apa bisa chat. Nanti kalau masih kurang mengerti bisa chat saya pribadi ya Mbak Puspita. Kita bisa chat pribadi lagi nanti kalau misalnya nggak dapat nilai nolnya itu dari mana ya. Oke, kita masuk ke bagian D pangkat 3 atau kubik. Nah, ini D pangkat 3 atau kubiknya itu sama dengan kolom D. Itu kan ada kolom keuntungan, kolom X, kolom F, kolom D. Nah, kolom D itu kita pangkat 3 kan. Minus 3 kali minus 3 kali minus 3. Ya, minus 27 gitu ya. Minus 2. Minus 2 dikali minus 2 kali minus 2. Minus 8 gitu. Minus 1 dikali minus 1 minus 1. Minus 1 gitu. Sama nggak jauh beda dengan FD pangkat 3-nya. FD pangkat 3-nya sama dengan D pangkat 3-nya kan minus 27 dikali F. F-nya berapa? F-nya 4. Berarti 4 kali minus 27. Minus 108. Nah, ada lagi nih. FD yang kedua, FD pangkat 3 yang kedua. 7 dikali minus 8 sama dengan minus 56. Oke, Mbak Kusnul Fatimah nggak apa-apa, langsung gabung aja. Nah, ya, kemudian ini ada minus 8 didapat dari 8 dikali minus 1, jadi minus 8, begitu seterusnya sampai ke bawah. Untuk pengisian tabel, ada nggak yang mau ditanya untuk yang tabel 39? Mbak Kusnul buka bukunya halaman 3.41 ya. 3.41 Mbak. Untuk pengisian tabel ada yang mau bertanya? Oke, tidak ada ya. Sepertinya tidak ada. Yang bagian mana yang tidak lengkapnya Mbak Suharni? Di bagian akhir yang 90 sampai 90 ketik. Oh enggak, itu memang enggak ada Mbak. 90 dikurang 90 sampai 99,9 itu enggak ada. Di tempat saya juga enggak ada. Atau di tempat teman-teman lain ada? Itu memang nggak ada Mbak. Kalau di buku saya juga nggak ada sih sejauh ini. Hasil akhir yang mana ya Mbak ya? Ada yang salah dari yang diketik di buku ini Mbak Suharni? Oh ya, saya total frekuensi. Oh bentar, saya cek ya.
Coba teman-teman yang lain, Mbak dan Mas kalian juga bisa, kalau bisa ngecek, coba kita cek. Itu 46 atau sebentar ya. Saya juga mau cek nih. Oh iya, 46. Iya benar. Iya, berarti ini tabelnya nggak lengkap. Cuman poin yang paling penting di sini adalah kalian, Mbak dan Mas kalian paham kan cara mencari nilai D, ID, D kuadrat, F, D kuadrat, D pangkat 3, F, D pangkat 3 kan. Karena ini juga tadi saya juga ada yang janggal ini pasti, karena nilai nolnya kenapa di 60 sampai 69,9 tapi kok cuman sampai 2 aja gitu, harusnya sampai 3 ke bawah. Jadi minus 1, minus 2, minus 3, baru 1, 2, dan 3 ke bawah gitu. Karena nilai tengahnya itu harus memang benar-benar di tengah, 3 ke atas, 3 ke bawah gitu. Oke, ya berarti ini nggak bisa, ini kalau kita hitung juga nggak bakalan cocok nilainya. Cuman satu pertanyaan saya, kalian paham kan dapatnya nilai dari tabel itu dari mana? Ya, ini memang bukunya banyak salah ketik. Tadi juga 3 dibuat 5, 5, aturan 5 dibuat 3 gitu. Ini tadi saya juga entah kenapa terlewatin, jadi nggak dimasukin ke PPT. Jadi saya nggak cek duluan, tapi yang lain tadi saya cek dulu. Makanya tadi ada yang per 3, aturannya itu per 5 gitu. Ada lagi masukan dari yang lain, mungkin ada kelihatan ada yang salah gitu, bisa di share. Oke, paham ya semua ya. Oke, kita masuk ke oke, sebelumnya untuk soal ini sampai ukuran keruncingan data yang dikelompokkan dengan menggunakan min. Nah, itu ada yang mau ditanya tidak? Tidak ada ya. Nah, satu lagi nih. Coba buka halaman 3.43. Halaman 3.43. Nah, itu juga ada tuh salah ketik. Bukan salah ketik sih, tapi kekurangan ketik. Nah, itu kan ada kolom keuntungan, tabel 3.11 ya. Itu kan ada kolom keuntungan, kolom frekuensi, X, dan F itu tadi dibawahnya. Enggak, itu F dikali X ya. Itu tambahkan lagi kali X-nya. Jadi itu F dikali X. Jadi kan 4 dikali 35, 140. Jadi itu bukan hanya F, tetapi F kali X. Bisa diperbaiki langsung di bukunya ya, biar nanti sebelum ujian nggak kebingungan. Oke, Mbak, di sini ada yang mau ditanya. Biar kita masuk ke ukuran keruncingan untuk data dikelompokkan menggunakan deviasi. Oh, tadi di halaman 3.43. Mbak Puspita di halaman 3.43 itu di tabel 3.11. Nah, itu kan ada kolom keuntungan, kolom F, kolom X, dan kolom F. Bukan, itu kolom F kali X. Yang hasilnya 140, 315, 440. Nah, itu kolom F kali X. Jadi F-nya 4, X-nya 35. Jadi 4 kali 35 sama dengan 140 gitu.
Dapat Mbak Puspita? Oke. Nah, kita masuk ke bagian ukuran keruncingan untuk data dikelompokkan menggunakan deviasi ya. Nah, di slide yang terakhir. Nah, di sini ada tingkat keruncingan dapat dihitung dengan cara alfa 4 sama dengan CI pangkat 4 dibagi sigma pangkat 4 dikali sigma frekuensi deviasi pangkat 4 per N dikurang 4 dikali sigma FD pangkat 4 per N dikali sigma FD per N dikurang 3 kali sigma FD per N pangkat 4. Nah, cuman saya juga nggak buat tabelnya karena ya ini juga tabelnya error kayak tadi yang dibilang Mbak Suharni. Ini tabel yang sama dengan yang sebelumnya, ada kurang datanya, cuman kita nggak tahu berapa hasil daripada X-nya, dan jadi kita nggak bisa ngikutin sampai ininya sampai habis dengan FD-nya. Jadi kita bahasnya yang teorinya saja. Nah, di sini untuk alfa 4 lebih besar dari 3 itu diagramnya distribusi runcing atau leptokrutik. Nah, untuk yang alfa 4 lebih besar dari 3 itu diagram distribusinya tumpul yang disebut platykurtrik, dan bila alfa 4 lebih besar dari 3 diagram distribusi itu berbentuk bell dan normal, tidak terlalu tumpul dan tidak terlalu runcing. Nah, jadi nanti hasilnya itu digambarkan ke dalam bentuk diagram, tetapi jarang sih itu keluar di soal, nggak terlalu ini karena ini juga masih dasar-dasarnya aja. boleh di tanggal 12. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Karena tabelnya bukunya banyakan salah ketik, kurang data. Jangan ntar kalau protes dibilang namanya juga manusia, pasti ada salahnya gitu. Mungkin bisa jadi dia ngantuk. Tiga titik 44. Oh, yang alfa lebih besar dari 3 diagram distribusi itu runcing. Jadi katanya di sini jika alfa 4 itu jika dia lebih besar dari 3, nah itu bisa diagramnya itu berbentuk runcing atau leptokrutik, atau bisa juga disebut platykurtrik, atau bisa juga berbentuk bell dan normal. Nah, ini sebenarnya harusnya ini ada gambarnya, cuman nggak tahu kenapa nggak disediakan. Tapi nanti deh saya coba cari gambarnya ya Mbak, biar nanti saya bisa kasih tunjuk secara langsung. Ya, yang teliti Jeng Suharni, Mbak Jeng Suharni. Sebenarnya kita masih punya waktu 30 menit lagi ya, lebih dari 30 menit lagi. Iya, benar. Iya. Itu jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa akhiri perkuliahan kita sampai di sini, karena memang kalian semua sudah mengerti, sudah paham
bagaimana cara pengisian tabel dan memasukkan nilai akhir ke dalam rumus. Nah, tapi jika ada yang mau ditanya, boleh kirim via Facebook, nanti saya bakalan jawab. Nah, untuk ketua kelas dan wakil ketua kelas kemarin saya minta tolong di absen temannya. Nanti pada akhir perkuliahan saya minta siapa yang hadir ya. Siapa ketua kelasnya kemarin, saya lupa. Oke, Mbak Rupi tolong dibuat absennya ya, mulai dari pertemuan yang ketiga ini, karena pertemuan 1 dan 2 saya ada absennya. Oh ya Mas Rupi, aduh, itu dibuat Mbak Suharni MB, jadi saya kirain Mbak. Oke, nanti akhir pertemuan lah saya minta. Ya, oke, tidak ada lagi kan yang mau ditanyakan? Biar kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih ya, kalian semua cepat nangkap kok. Jadi bab 3-nya cepat selesai karena kalian gampang ingatnya bagaimana cara pengisian tabel. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke.